Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Amar Pasaribu. Seperti biasa, di sini aku akan kembali melanjutkan video pembahasan mengenai software Odoo SOL versi 16. Nah, seperti sebelumnya, di mana aku udah menjelaskan beberapa modul yang ada. Itu ada modul sales, modul purchase, dan di video kali ini aku akan kembali menjelaskan mengenai modul dari Odoo. Adapun modul yang akan aku bahas yaitu mengenai modul inventory. Nah, topik yang akan aku jelaskan ataupun fitur yang aku coba itu nanti meliputi bagaimana cara membuat warehouse dan juga menentukan rute. Oke, baik. Nah, jadi di sini aku akan memulai dengan dari modul inventory itu sendiri. Nah, jadi modul inventory Odoo adalah salah satu modul dari perangkat lunak ERP atau Enterprise Resource Planning Odoo yang digunakan untuk mengelola persediaan atau stok barang di dalam perusahaan. Nah, modul ini memungkinkan perusahaan untuk memantau stok barang mereka, melakukan pengadaan barang, mengelola persediaan, mengirimkan barang ke pelanggan, serta membuat laporan dan analisis persediaan. Nah, jadi teman-teman, modul inventory Odoo ini memberikan solusi yang lengkap dan juga terintegrasi untuk mengelola persediaan barang, dimulai dari penerimaan barang masuk, bagaimana pengelolaan stoknya, pemantauan kebutuhan persediaan, hingga nanti pengiriman barang keluar. Nah, dalam modul inventory, pengguna juga dapat membuat daftar barang, menambah ataupun mengurangi stok, memperbaharui informasi harga, serta mengatur pengiriman barang. Nah, kemudian selanjutnya apa sih manfaat dari modul inventory? Tentunya ada beragam manfaat yang ditawarkan dari modul inventory kepada perusahaan, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama pastinya meningkatkan efisiensi operasional, di mana dengan menggunakan modul inventory Odoo, perusahaan dapat mengelola persediaan mereka secara lebih efisien, mulai dari pengadaan barang, pengelolaan stok, hingga pengiriman barang ke pelanggan. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan akurasi pengelolaan persediaan. Nah, modul ini dapat membantu perusahaan untuk memantau persediaan barang mereka dengan lebih akurat, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan persediaan, seperti kelebihan ataupun kekurangan persediaan. Nah, manfaat yang berikutnya yaitu meningkatkan layanan pelanggan. Dengan modul ini, perusahaan dapat memproses pesanan dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, manfaat yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan, kemudian memungkinkan integrasi dengan modul bisnis lainnya. Nah, jadi di modul inventory itu bisa diintegrasikan ya teman-teman dengan modul yang lainnya. Contoh lain ada modul sales, modul penjualan, pembelian, kemudian juga accounting ataupun finance. Nah, manfaat yang berikutnya yaitu mengurangi biaya persediaan. Tentunya dengan mengelola persediaan secara lebih efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan, seperti biaya penyimpanan, kemudian pengadaan, biaya risiko, yang mana hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Nah, kemudian tadi di awal aku juga udah menjelaskan ada beberapa fitur yang akan aku coba. Nah, selain dari warehouse dan juga routes, ini adalah beberapa fitur yang ada pada modul inventory. Nah, tadi kan ada warehouse, kemudian ini ada new location, kemudian routes ataupun rute, kemudian ada fitur costing method dan juga inventory valuation. Berikutnya itu create kategori produk, kemudian bagaimana create product, unit of measure, dan ada FIFO, LIFO, FIFO. Mungkin buat teman-teman yang anak akuntansi udah nggak asing lagi nih sama kata berikut ini. Oke, baik teman-teman, jadi di sini aku akan mencoba fitur dari Odoo. Pertama kita buka terlebih dahulu modulnya, yaitu modul inventory. Nah, yang pertama di sini aku akan mendemokan ataupun memberi tutorial bagaimana sih cara kita membuat warehouse baru ataupun gudang. Nah, sebelum ke situ, aku ingin menjelaskan sedikit terkait
fitur tersebut. Jadi teman-teman, warehouse ataupun gudang adalah salah satu fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola lokasi penyimpanan produk mereka. Dalam modul ini, warehouse dapat diartikan sebagai area fisik atau tempat di mana produk disimpan, dan juga diatur sesuai dengan kategori ataupun jenisnya. Pengguna dapat membuat berbagai lokasi gudang untuk memudahkan pengelolaan persediaan produk mereka, di mana fitur warehouse ini itu memungkinkan pengguna untuk melakukan pemantauan dan juga pengontrolan persediaan produk yang ada dalam gudang. Tentunya hal ini dapat membantu pengguna dalam melakukan manajemen persediaan dengan lebih efektif dan juga efisien, sehingga dapat meminimalkan risiko kehabisan stok dan juga memaksimalkan penggunaan persediaan yang ada. Nah, langsung aja kita demokan bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi teman-teman, setelah kita masuk ke modul inventory, kita ke side menu yang configuration. Nah, di grup warehouse management, kita klik yang warehouse. Nah, jadi di sini adalah tampilan ataupun tempat kita untuk membuat warehouse ataupun gudang. Nah, langkah yang pertama, kita klik button new. Nah, kemudian kita beri namanya, nama warehouse-nya ataupun gudang. Ini misalnya aku kasih contoh gudang Medan. Kemudian kita isi yang short name, ini kodenya. Misalnya kita kasih inisialnya aja, GM, itu gudang Medan. Kemudian jangan lupa kita save. Oke, ini masih loading dan ini sudah tersimpan. Coba kita lihat. Untuk warehouse ataupun gudang Medannya. Berhasil teman-teman, coba kita lihat di warehouse. Sudah ada. Nah, di sini sudah ada untuk gudang Medannya. Nah, berikutnya di sini aku akan coba mengedit ulang ya untuk yang warehouse your company ini menjadi gudang pusat. Kita buat gudang pusat. Kemudian untuk short name-nya kita ambil aja secara default, kemudian jangan lupa untuk di save. Setelah itu kita tunggu proses. Nah, ini sudah selesai. Dan sini kita coba lihat lagi ya teman-teman untuk warehouse-nya. Nah, di sini sudah ada gudang Medan, gudang pusat. Nah, jadi untuk membuat warehouse, tadi ya teman-teman caranya, kita ke set menu configuration, kemudian ke grup warehouse management, kemudian kita buat warehouse. Oke, nah yang berikutnya, yang kedua, aku akan coba menjelaskan tentang routes ataupun rute. Nah, jadi rute adalah salah satu fitur yang memungkinkan pengguna untuk menentukan jalur atau rute persediaan produk mereka dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam gudang. Nah, dalam modul ini, rute dapat didefinisikan sebagai perjalanan ataupun pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam gudang dengan mengikuti jalur atau rute yang ditentukan. Nah, caranya adalah kita sama teman-teman, kita ke side menu configuration lagi. Nah, masih di grup yang sama di warehouse management. Nah, di sini ada operation types. Ini kita klik yang bagian ini. Kemudian, nah di sini ini merupakan beberapa rute yang sudah ada secara default. Karena sebelumnya waktu kita buat database kita sudah mengaktifkan demo datanya. Nah, untuk cara membuat rute barunya kita klik button new. Nah, di sini kita isi namanya, misalnya kita mau membuat rute ataupun mengirim barang dari gedung pusat ke gudang Medan. Kita kasih nama pusat to Medan. Nah, kemudian di bawahnya ada bagian type of operation. Ini kita pilih yang internal transfer. Kenapa? Karena kan ini masih dalam satu lingkup, satu perusahaan ya teman-teman, dari pusat ke cabang yang lainnya. Nah, berikutnya kita pilih yang internal transfer. Nah, kemudian di bagian bawahnya nih di sequence prefix, ini kode name ya dari produknya. Misalnya sini aku ambil contoh yang nih teman-teman,
destinations. Oke, kemudian kita ke bagian location, kita pilih GM, kemudian destination-nya, ini kan tempat tujuan, tadi warehouse Medan, jadi kita pilih yang warehouse Medan stock. Nah, setelah ini, kemudian kita klik save aja. Ini masih proses. Nah, ini tandanya sudah berhasil, teman-teman. Kemudian kita coba ke operation types lagi. Kita lihat apakah sudah berhasil menambahkan rute baru, yaitu rute pusat ke Medan. Nah, ini teman-teman perhatikan di bagian paling bawah. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan rute baru, yaitu warehouse pusat ke warehouse Medan. Nah, begitu juga jika ingin menambahkan rute yang lain, maka teman-teman cukup klik button new saja. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.